Selamat pagi dokter, suaranya sudah terdengar dok. Oke, baik. Oke, baik. Yang on-cam, silahkan on-cam. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan mengenai manajemen nutrisi atau gizi pada lansia, pada geriatri. Sebelum memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup. Ya, baik. Pengantar untuk manajemen nutrisi pada lansia sebenarnya prinsipnya juga sama terkait dengan manajemen nutrisi pada malnutrisi di dewasa ataupun pada kondisi diabetes mellitus, seperti itu hampir sama, cuma tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pada lansia itu mengalami istilahnya perubahan fisiologis yang terjadi akibat proses penuaan. Itu sedikit pengantar untuk memulai perkuliahan, akan saya share sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dokter. Oke. Baik, terima kasih. Jadi ini manajemen gizi pada lansia ya, pada geriatri. Jadi kita harus tahu dulu definisi dari lansia. Kalau menurut Undang-Undang RI ya, lansia adalah orang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Ya, ini mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, bernegara, berbangsa. Tapi intinya adalah orang yang mencapai usia 60 tahun ke atas itu ada yang disebut dengan lansia. Nah, mungkin untuk saat ini mungkin akan terjadi pergeseran terkait dengan jumlah lansia dibandingkan dengan jumlah anak-anak. Nah, ini sudah mulai terjadi pergeseran. Jadi permasalahan lansia ini juga menjadi salah satu fokus penting yang perlu diperhatikan. Karena ketika seseorang mengalami istilahnya proses menua atau menjadi lansia yang kurang baik, mengalami kondisi-kondisi patologi tertentu, itu juga tentunya akan membebani dari suatu negara. Dan juga pada lansia yang menentukan istilahnya bagaimana kondisi, bagaimana kesehatan, status kesehatan dari suatu lansia itu dimulai bukan hanya dari periode lansia ini saja, tapi sebetulnya ini dimulai dari saat masih dalam kandungan. Ya, gizi dalam daur hidup itu selalu dimulai dari saat awal. Bahkan pada saat dewasa pun itu juga akan menentukan bagaimana proses aging kita atau penuaan kita nanti pada saat kita memasuki periode lansia itu akan seperti apa, itu kita tentukan mulai dari saat ini juga. Nah, untuk lansia sendiri, kalau menurut WHO, ini dibagi menjadi 3 ya. 3 istilah. Yang pertama lanjut usia, yaitu usianya sekitar 60-74 tahun. Untuk usia tua itu sekitar 75-90 tahun, dan sangat tua itu lebih dari 90 tahun ya, ini salah 90 tahun. Jadi kita mengenalnya mungkin tua itu disebut old ya, tapi tidak, ternyata ada istilah-istilah lain. Kalau kita lebih cocok menyebutnya adalah elderly atau lanjut usia, atau kalau di apa namanya, istilahnya di istilah Inggrisnya ya lanjut usia atau dewasa akhir, itu juga mendekati usia lansia itu tadi. Jadi ini pengertian dari yang disebut dengan lansia. Nah, untuk permasalahan pada lansia sendiri, karena proses penuaan itu merupakan suatu proses fisiologis ya, dan itu tidak bisa kita hindari. Jadi terkadang menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan pada lansia itu bisa meliputi permasalahan dari sisi fisiologis dari organ-organ tubuhnya, fungsi fisiknya mengalami penurunan, kemudian
mungkin dari kognisinya juga, kondisi-kondisi psikisnya, psikologisnya juga pasti akan terganggu. Kemudian permasalahan dari psikososialnya dengan lingkungannya, biasanya seorang lansia itu cenderung kesulitan dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya, baik sosial, psikososialnya juga akan mengalami perubahan, dan yang terakhir tidak kalah penting adalah permasalahan kesehatannya terkait dengan pengobatannya. Pengobatan, karena pada lansia mungkin kalian pernah mendengar rentan terjadinya polifarmasi ya. Polifarmasi atau pemberian medikasi atau pengobatan itu dalam jumlah yang sangat banyak, berlebih. Padahal pada lansia mungkin secara fisiknya, organ-organ tubuhnya, fisiologisnya itu juga sudah mulai mengalami penurunan, sehingga istilahnya mungkin dalam metabolisme obatnya juga akan berubah pada proses absorpsi, sekresi, kemudian proses ekskresi itu juga akan berubah pastinya. Jadi ini memang masalah yang cukup kompleks. Jadi proses penuaan ini ternyata juga dipengaruhi oleh berbagai macam, mungkin proses genetiknya, gendernya, bahkan yang sekarang mungkin kita akan bahas terkait dengan status nutrisinya. Permasalahan status nutrisi karena pada lansia itu akan terjadi perubahan-perubahan kondisi fisiologis pada tubuhnya, di mana nutrisi yang diperoleh itu biasanya tidak optimal nanti akan digunakan di dalam tubuh seorang lansia itu tadi, sehingga pada lansia itu cenderung mengalami kondisi malnutrisi. Terkadang kondisi malnutrisi ini mungkin yang masih awal, istilahnya masih belum, yang istilahnya masih defisiensi yang masih belum tingkat yang ekstrim, itu biasanya sudah memunculkan beberapa gejala-gejala atau gangguan. Nah, terkadang kita sebagai seorang dokter itu biasanya kurang peka terhadap permasalahan itu tadi. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita akan memberikan medikasi terhadap simptom atau gejala-gejala yang dikeluhkan oleh lansia itu tadi. Akibatnya terjadi apa? Akibatnya terjadi polifarmasi. Jadi ini juga merupakan suatu hal yang penting karena juga ternyata untuk era saat ini juga sedang ilmu nutrisi juga sudah sangat berkembang untuk saat ini. Jadi terkadang nutrisi itu juga bisa digunakan sebagai salah satu modalitas terapi pada pasien-pasien, bukan hanya pada lansia saja. Sekarang nutrisi mulai dilirik untuk dijadikan istilahnya obat atau pengobatan pada suatu kondisi penyakit itu tadi. Nah, untuk permasalahan pada lansia sendiri kita harus melihat apa saja yang terjadi pada kondisi fisiologis tubuh pada lansia. Secara umum hampir semua sistem organ pada lansia itu mengalami perubahan, mengalami penurunan istilahnya, penurunan fungsinya. Misalnya pertama adalah perubahan komposisi tubuhnya. Bisa kita lihat mungkin komposisi protein, air, dan massa lemak pada lansia dengan pada orang dewasa muda ini cukup berbeda drastis. Contohnya adalah protein dan komposisi lemaknya. Pada lansia, komposisi lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa muda. Biasanya ini kondisinya mungkin massa lemak ya yang dipengaruhi. Protein kan menyusun dari otot itu tadi. Jadi massa ototnya itu biasanya sudah mulai berkurang digantikan oleh lemak itu tadi. Makanya komposisi lemak pada lansia ini cukup tinggi. Jadi dia berbeda dengan orang dewasa pada usia dewasa. Kemudian karena mungkin massa lemak yang tinggi, di mana lemak itu tidak dapat mengikat air, biasanya komposisi air pada air keseluruhan pada masa seorang lansia itu juga akan mengalami penurunan itu tadi. Yang pertama perubahan komposisi tubuh, kemudian perubahan pada sistem kekebalan tubuh, misalnya terkait dengan fungsi makrofag, fungsi sistem imunnya, kelenjar imunusnya mungkin yang menghasilkan antibodi seperti itu juga akan mengalami penurunan. Ketiga adalah perubahan sistem pencernaan, ini yang akan sering kita temui, mungkin misalnya dari sistem pencernaan bagian atas, dari bagian mulut misalnya, di mana misalnya contohnya pengeluaran kelenjar salivanya juga sudah berkurang,
susunan giginya sudah mulai tanggal giginya, sehingga mengganggu proses mengunyah, kemudian misalnya proses pengosongan lambungnya juga kurang optimal, itu juga terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian pada sistem muskuloskeletal, yaitu tadi contohnya adalah penurunan massa ototnya digantikan dengan oleh komposisi lemak. Jadi akibat massa otot yang berkurang pada seorang lansia, yaitu tadi selain lemak, massa lemak mulai bertambah. Nah, ini juga yang mempengaruhi kekuatan pada lansia, kekuatan dan aktivitas yang mempengaruhi aktivitas pada lansia. Jadi lansia itu biasanya rentan juga mengalami gangguan muskuloskeletal. Misalnya contohnya ya rentan terhadap jatuh, ya seperti itu. Kemudian perubahan pada sistem kardiovaskuler misalnya contohnya pada pembuluh darahnya, elastisitas pembuluh darahnya sudah tidak sebagus pada dewasa, yang mengakibatkan juga biasanya kalau elastisitas pembuluh darah itu mengalami penurunan, resiko terjadinya hipertensi pada lansia juga akan meningkat. Kemudian perubahan pada sistem endokrin, misalnya kerja dari sistem pankreas, dari organ pankreasnya juga sudah mulai berkurang, sekresi dari insulinnya menurun, resiko juga terjadinya diabetes mellitus itu tadi. Kemudian perubahan pada sistem syaraf, misal pernafasan misalnya, lansia akan mengurangi elastisitas pada paru-parunya, kekuatan pada otot pernafasannya juga akan berkurang, sehingga juga rentan terhadap pada sistem pernafasan, misalnya potensi untuk terjadinya PPOK pada lansia juga akan meningkat. Kemudian perubahan pada sistem neurologi, misalnya kondisi demensia pada seorang lansia. Kemudian yang terakhir adalah perubahan psikologi. Ini juga tidak kalah penting, karena pada lansia ini ada yang bilang mungkin pada zaman dahulu, mungkin sekarang juga masih sering ada istilah kalau pada lansia itu sudah kembali seperti anak-anak lagi. Nah, ini terkait dengan perubahan psikologis, mungkin perubahan pada neurotransmitternya yang ada di sistem neuronya. Tanya ini terjadi perubahan neurotransmitter sehingga menimbulkan perubahan psikologis pada seorang lansia. Seperti itu. Jadi hampir semua sistem organ pada tubuh bisa kita lihat ini akan mengalami penurunan fungsinya. Jadi akibatnya apa? Dengan fungsi itu yang mulai menurun, akibatnya muncullah yang disebut dengan anoreksia pada lansia, di mana proses anoreksia ini nanti akan berkaitan erat dengan peningkatan resiko malnutrisi pada lansia. Kalau resiko malnutrisinya tinggi, akibatnya apa? Akibatnya fungsi-fungsi organ tubuh, karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu pasti akan mengalami gangguan, akibatnya ya fungsinya akan terganggu pada tubuh itu tadi. Contohnya aja penyebab anoreksia pada lansia yang pertama adalah gangguan pada siklus lapar dan kenyangnya. Misalnya penurunan sekresi dari hormon grelin yang diskresikan oleh lambung. Ini untuk memunculkan rasa lapar pada seseorang, tapi karena pada lansia mengalami penurunan pada fungsi neuroendokrinnya itu tadi, akibatnya rasa lapar itu jarang muncul pada seorang lansia. Atau misalnya peningkatan hormon leptin, karena hormon leptin sekresinya meningkat terus, jadi lansia itu selalu merasa kenyang itu tadi. Ini contoh pada gangguan neurohormonal dengan anoreksia pada lansia. Kemudian yang kedua adalah age-related gastrointestinal, terkait dengan pergerakan saluran pencernaan, motilitasnya seperti apa, misalnya contohnya pengosongan lambung atau pengembangan lambung ya, istilahnya kalau lambung terisi oleh makanan akan mengembangkan, di sini ada reseptornya yang akan memicu istilahnya rasa kenyang pada tubuh. Nah, ini terkadang pada lansia mengalami gangguan misalnya karena mungkin elastisitas dari lambungnya juga berkurang. Karena kita tahu produksi jaringan-jaringan ikatnya akan mengalami penurunan, salah yang memproduksi jaringan ikat itu tadi, sehingga mungkin lansia itu cenderung istilahnya lebih mudah merasa kenyang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah faktor lain, misalnya gangguan pada sistem saraf terkait dengan fungsi dari indranya, baik indera perasa, indera penciuman,
itu pada lansia biasanya akan berkurang, sehingga rangsangan-rangsangan yang menimbulkan misalnya dari aroma dari suatu makanan atau rasa dari suatu makanan itu terkadang akan dirasakan menurun pada seorang lansia. Jadi itu juga istilahnya dapat menimbulkan suatu penurunan nafsu makan dari situ. Nah, ini akan memicu terjadinya anoreksia. Kalau kita tidak bisa mendeteksi ini secara awal atau ini terjadi secara terus-menerus, akibatnya muncul resiko malnutrisi. Di Indonesia sendiri, resiko malnutrisi pada seorang lansia ini cukup tinggi. Biasanya terkait dengan malnutrisi vitamin B dan vitamin D itu terkadang juga sering terjadi pada lansia di Indonesia ini. Nah, anoreksia pada lansia ini kaitannya erat dengan malnutrisi. Jadinya ada berbagai permasalahan ini tadi, misalnya permasalahan sosial ekonomi, kemudian permasalahan psikologis karena tinggal sendiri misalnya, atau permasalahan pada saluran pencernaannya terkait kemampuan menelan, kemampuan makan, mengunyah makanan ini menurun akan menimbulkan anoreksia. Anoreksia akan memicu terjadinya malnutrisi. Dengan terjadinya malnutrisi yang berkepanjangan, akibatnya terjadi kondisi sarkopenia. Sarkopenia adalah penurunan massa otot. Sehingga pada lansia ini biasanya dalam proses penuaan pasti akan terjadi penurunan massa otot, itu pasti, tapi karena malnutrisi akan memperparah terjadinya proses sarkopenia ini, akibatnya akan memunculkan berbagai dampak negatif pada kehidupan dari lansia atau quality of life-nya akan menurun pastinya. Jadi ini yang perlu kita tekankan, bahwa kondisi malnutrisi ini sering tidak terdeteksi atau tidak terscreening pada seorang lansia. Apa yang menyebabkan kondisi malnutrisi pada lansia ini sulit untuk kita nilai atau kita deteksi? Yang pertama, kita biasanya mengukur status gizi seseorang itu berdasarkan indeks massa tubuhnya. Tetapi pada seorang lansia, karena massa ototnya ini sudah mulai berkurang, terjadi penumpukan jaringan lemak di situ, terkadang kalau kita menerapkan BMI yang menurut WHO misalnya normalnya 18-24, itu pada orang normal, tapi kalau pada lansia itu biasanya dia BMI-nya akan sedikit ditingkatkan, karena mengingat massa ototnya juga pasti akan berubah. Sedangkan kalau kita mau melihat massa ototnya, terkadang kan biasanya menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lain, misalnya contohnya pemeriksaan radiologi, menggunakan CT scan, itu kan akan terlihat massa ototnya, tetapi kan itu membutuhkan proses dan biaya juga yang cukup mahal. Jadi untuk BMI pada lansia yang perlu kita ingat, biasanya disebut seseorang lansia itu memiliki status gizi berdasarkan BMI-nya normal itu dari 24 sampai 30. Kalau pada WHO misalnya BMI 25 saja itu sudah dikatakan sebagai overweight, mengarah ke obesitas ya. Ini juga pada lansia itu ternyata itu lebih ditingkatkan karena itu tadi komposisi lemak tubuh dan jaringan ototnya diharapkan itu sudah cukup seimbang yang mampu menggambarkan kondisi malnutrisi pada kondisi nutrisi atau status gizi pada lansia itu tadi. Jadi jangan disamakan kondisi lansia dengan dewasa untuk pengukuran BMI-nya, standarnya dasarnya. Kemudian ternyata kalau BMI-nya di bawah 20, misalnya kan BMI 20 itu bisa kita katakan baik, tapi ternyata pada lansia kalau BMI-nya 20 ini meningkatkan resiko terjadinya kematian karena ini merupakan kondisi malnutrisi ternyata pada seorang lansia itu tadi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi nanti ketika mengukur BMI-nya ternyata BMI-nya terlalu gemuk, ini harus menurunkan, ternyata tidak. Memang BMI pada lansia ini cenderung lebih tinggi dibandingkan pada orang dewasa normal itu tadi. Dengan mengetahui BMI tentu saja kita dapat memperkirakan istilahnya kebutuhan kalorinya juga akan seperti apa. Kemudian, nah terkadang penyebab penurunan berat badan pada lansia itu selain kita ukur dari BMI-nya, kita melakukan anamnesis terkait mungkin riwayat-riwayat dari lansia itu tadi, beberapa penyebab penurunan berat badan pada lansia, involuntary yang tidak, istilahnya tidak disengaja.
atau istilahnya tiba-tiba menurun, itu penyebabnya yang pertama bisa karena medication, pengobatan, efek samping dari obat, pemberian obat-obatan yang berlebih, kadang menimbulkan efek samping pada lansia karena kemampuan organ tubuhnya sudah mulai menurun, proses metabolisme obat itu juga pasti tidak optimal lagi, sehingga akan lebih rentan munculnya efek samping dari obat-obatan itu tadi. Kemudian permasalahan emosional, misalnya kaitan dengan gangguan psikis itu tadi, misalnya gangguan kecemasan, gangguan depresi pada lansia, itu juga terkadang akan mengganggu nafsu makan dari seorang lansia itu tadi, kemudian anoreksia, kemudian gangguan menelan, kemudian sosial ekonomi, misalnya lansia-lansia yang misalnya seorang lansia itu kan cenderung lebih suka tinggal di rumahnya sendiri terkadang sehingga istilahnya mungkin orang terdekat support dari keluarganya jauh sehingga akan menimbulkan suatu permasalahan juga bagi seorang lansia itu tadi. Kemudian permasalahan pada saluran pencernaan misalnya dari mulut, dari lambung, dari usus. Kemudian permasalahan makan, kemudian permasalahan sosial ini berbagai dapat menimbulkan dampak-dampak penuh sehingga menyebabkan penurunan berat badan pada seorang lansia. Kemudian modalitas lain selain tadi kita mengukur BMI-nya secara antropometri, kita melakukan anamnesis untuk melihat riwayat dari pasien atau dari lansia itu tadi. Beberapa cara untuk mendeteksi malnutrisi pada lansia adalah bisa dilakukan dengan parameter laboratorium pada seorang lansia. Misalnya kita melihat serum albuminnya seperti apa. Albumin kan menggambarkan kecukupan protein yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian total limfosit, serum transferin, kemudian total iron binding capacity terkait dengan kecukupan mikronutrien besi ya, terkait besi di sini hubungannya dengan anemia. Nanti kemudian kolesterol dan hemoglobin ini bisa kita gunakan untuk menilai istilahnya mendeteksi malnutrisi pada seorang lansia. Tetapi pemeriksaan laboratorium ini terkadang masih normal-normal saja apabila kondisi malnutrisinya masih awal. Jadi terkadang masih belum terdeteksi sampai ke tingkat laboratoriumnya itu tadi pertama. Kedua, pengukuran dengan parameter laboratorium seperti ini biasanya juga bersifat invasif pada lansia itu juga. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan faktor biaya atau ekonominya juga pasti akan butuhkan dana atau biaya yang cukup banyak untuk mengukur parameter laboratorium ini tadi. Nah, selain 3 modalitas tadi, misalnya pengukuran antropometri, pengukuran parameter laboratorium, anamnesis, kemudian food recall misalnya 24 jam kita melihat biasanya kalau pada lansia kan mengalami gangguan daya ingat, biasanya pasti akan kesulitan untuk menilai food recall-nya. Jadi salah satu modalitas lain yang digunakan untuk men-screening resiko malnutrisi pada lansia adalah ini bisa menggunakan mini nutritional assessment. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini cukup istimewanya dia mudah, kemudian efektif juga untuk men-screening malnutrisi pada lansia dan dapat memprediksi istilahnya problem lansia di awal dapat diprediksi sebelum parameter atau perubahan pada parameter laboratorium itu terjadi. Jadi bisa dideteksi di awalnya itu tadi. Ini bisa menggunakan kuesioner ini, kuesioner. Ada beberapa poin pertanyaan di sini. Kemudian pengukuran BMI juga bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada poinnya. Nah, dengan mengetahui poin-poinnya itu tadi, misalnya dia masuk ke resiko malnutrisi. Berisiko malnutrisi tentu saja lebih awal diketahui pasti akan kita tangani lebih awal dengan misalnya pemberian makanan-makanan yang tinggi nutrisi, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini dapat mendeteksi di awal kondisi untuk terjadinya malnutrisi pada seorang lansia ini tadi. Kemudian untuk screening dan assessment ini bisa kita lakukan istilahnya pada lansia akan lebih bagus kalau kita bisa melakukan screeningnya ini tadi di awal ya.
sebelum biasanya lansia itu kan kalau mungkin kalian di klinisi itu biasanya kan memiliki berbagai macam keluhan. Terkadang keluhan-keluhan itu mungkin terkait dengan gangguan lain, misalnya gangguan malnutrisi itu tadi bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang berbagai macam pada seorang lansia. Nah, terkait dengan kebutuhan kalori pada lansia, secara umum kebutuhan kalori pada lansia itu menurut rumus kita bisa hitung menggunakan rumus Harris-Benedict sama. Untuk kebutuhan individualnya, kita akan melihat kalori individualnya. Jadi per orangnya kita bisa ukur, kita bisa lihat seperti itu. Tentu saja dengan memperhatikan faktor aktivitas fisik dan faktor stres. Faktor stres, mungkin kalau kemarin sudah praktikum penyusunan diet pada penyakit tidak menular, sama seperti itu untuk mengukur kebutuhan kalori pada lansia itu juga sama. Tapi pada lansia biasanya di usia lebih dari 65 tahun ini dianjurkan kebutuhan kalorinya itu sekitar 1.500 sampai 1.900 kilokalori per harinya. Coba kalian lihat di sini untuk angka ini kan di bawah ya, di bawah dari AKG ya, angka kecukupan gizi pada orang dewasa ini normal kan 2.100. Karena pada lansia memperhatikan perubahan kondisi fisiologis yang berbagai macam itu tadi, makanya biasanya kebutuhan kalorinya juga akan berkurang, pasti akan menurun itu tadi. Apa akibatnya kalau kebutuhan kalorinya tetap kita berikan pada orang dewasa umumnya? Biasanya akan timbul kondisi malnutrisi lagi, yaitu kondisi obesitas. Lansia juga rentan terhadap obesitas karena susunan komposisi massa tubuhnya banyak yang istilahnya banyak lemaknya itu tadi, massa lemaknya cukup tinggi dengan kalori yang berlebih, ya ini tadi akibatnya akan malah timbul obesitas. Obesitas juga nanti akan memunculkan permasalahan lagi pada seorang lansia. Nah, kemudian pada lansia yang perlu kita garis bawahi di sini faktor aktivitas fisik kita juga harus melihat di sini. Lansia tetap dianjurkan untuk tetap melakukan aktivitas fisik ya. Jadi jangan kita larang istilahnya kalau pada lansia ini melakukan aktivitas fisik itu tadi. Tetap kita harus anjurkan itu tadi. Jangan ada mindset kalau dengan beraktivitas fisik akan memicu misalnya resiko jatuh, kemudian malah menjadi sesak nafas, gangguan jantung. Tetap pada lansia harus tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik, ya itu tadi fungsinya nanti kita akan lihat di belakang. Sebenarnya aktivitas fisik itu fungsinya apa sih pada seorang lansia? Jadi intinya di sini kebutuhan kalori pada lansia tetap kita ukur bisa menggunakan rumus Harris-Benedict di sini. Kemudian, nah ini contoh menu diet pada lansia. Ini saya ambil dari pedoman gizi seimbang di sini. Bisa kita lihat, yang mungkin kita lihat di sini adalah konsumsi minyak dan gula. Kalau pada orang dewasa, orang normal kan anjurannya 4 sendok makan itu diperbolehkan. Tapi pada lansia ini porsinya juga harus sudah mulai dikurangi di sini. Dan pada lansia itu dianjurkan untuk makan makanan yang mengandung tinggi protein di sini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, contoh menu diet pada lansia. Tapi tentu saja kita harus ukur dulu kebutuhan kalorinya, kita sesuaikan dengan per individunya itu tadi, baru kita mulai susun menu dietnya itu tadi. Nah, ini kita masuk ke kebutuhan makronutrien pada lansia. Untuk pertama, terkait kebutuhan karbohidrat. Kebutuhan karbohidrat ini sekitar 55-60% dari total kebutuhan kalori per hari. Tetap yang utama adalah karbohidrat. Karena dia sumber energi, mudah dimetabolisme oleh tubuh, makanya karbohidrat ini tetap dengan komposisi atau porsi yang cukup tinggi itu tadi. Dan dianjurkan untuk jenis karbohidratnya adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks kemarin adalah karbohidrat yang memiliki susunan atom-atom karbonnya ini kompleks, panjang istilahnya, bukan yang simpel. Polisakarida seperti itu. Karena dengan karbohidrat kompleks, ya mungkin penyerapannya akan secara bertahap di dalam tubuh, kemudian otomatis peningkatan misalnya kadar glukosa darah juga pasti akan teratur, terkontrol seperti itu istilahnya, atau mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik yang rendah seperti itu.
Jadi ini untuk kebutuhan karbohidrat. Yang kedua adalah kebutuhan protein. Nah, ini kebutuhan protein pada lansia ini sekitar 20-30%. Jadi ini yang perlu ditingkatkan pada seorang lansia adalah kebutuhan proteinnya itu tadi. Kalau anjuran dari pemerintah, menurut AKG, ini kebutuhan protein ini sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Ini kebutuhan proteinnya, tetapi kebutuhan protein ini akan lebih bagus kalau dari beberapa jurnal ini menyarankan sekitar 1-1,2 gram per kilogram berat badan kebutuhan protein per hari pada lansia. Dan untuk jenis proteinnya kita juga harus hati-hati dalam pemilihan proteinnya. Karena protein ini biasanya untuk sumber bahan makanannya ini biasanya berikatan dengan komponen lain, biasanya berikatan dengan lipid seperti itu. Nah, untuk sumber protein di sini bisa kita lihat ada 2 sumber protein hewani dan protein nabati. Kalau yang hewani ini biasanya kandungan asam aminonya dia lebih lengkap. Karena biasanya berasal dari daging. Daging kan biasanya merupakan otot ya itu tadi ya. Makanya asam aminonya ini lengkap. Kemudian mutu zat gizinya ini juga lebih baik dan lebih mudah diserap di dalam tubuh. Kalau protein nabati ini biasanya tinggi akan kandungan antioksidan dan juga proporsi lemaknya tidak banyak, lemak yang tidak jenuh. Kemudian pada nabati, meskipun dia proporsi lemaknya ini tidak banyak, tetapi mutu zat gizinya ini ternyata lebih rendah dan penyerapannya biasanya tidak sebagus dari sumber protein hewani. Jadi tetap kita harus bisa mengkombinasikan sumber protein hewani maupun sumber protein nabatinya ini. Kalau sumber protein hewaninya mungkin yang bagus, yang mengandung asam lemaknya tidak, istilahnya asam lemak yang tidak jenuhnya lebih banyak dibandingkan yang jenuhnya, biasanya kita pilih sumber protein hewani yang berasal dari ikan itu tadi. Ini kita sarankan untuk pada lansia. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan lemak. Kebutuhan lemak normal, sama seperti pada orang dewasa, maksimal 20% dari kebutuhan kalori per hari, dan kandungan asam lemak yang tidak jenuh ini yang tinggi. Lemak tidak jenuh yang tinggi, yang asam lemak jenuhnya yang sedikit dikurangi. Istilahnya dikurangi. Kemudian yang tidak kalah penting selain kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein pada lansia ini adalah kebutuhan air. Pertama, karena komposisi tubuhnya ini sudah mulai berubah, massa lemaknya cukup tinggi, sehingga kemampuan menahan cairannya ini pasti akan berkurang. Kedua, pada lansia ini biasanya terjadi gangguan pada sistem hormonnya tadi. Akibatnya rasa lapar maupun rasa haus ini biasanya akan berkurang. Sensornya pada lansia ini biasanya akan berkurang rasa lapar dan rasa hausnya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari organ-organ tubuhnya ini juga pasti terutama pada fungsi ginjalnya juga pasti akan berkurang. Jadi kebutuhan cairan ini penting pada lansia, baik dari jumlahnya kita juga harus perhatikan dan jenisnya. Jadi pada lansia ini memang dianjurkan untuk mengkonsumsi kebutuhan cairan atau air di sini direkomendasikan 6 gelas per hari atau sekitar 1.500 sampai 1.600 ml per hari. Kalau pada orang dewasa kan sekitar 8 sampai 10 gelas ya. Bisa sampai 1.800 atau 2.000 pada orang dewasa, tapi kalau pada lansia ini dikurangi. Bahkan bisa direstriksi lagi, terutama pada lansia-lansia mungkin dengan gangguan pada kardiovaskulernya atau gangguan pada ginjalnya. Tetapi kebutuhan cairan atau kebutuhan air ini tetap harus tercukupi atau terpenuhi pada lansia. Bisa juga, bisa dengan air putih, atau memberikan teh, atau kopi, atau bahkan susu. Ini juga tetap pokoknya kebutuhan cairan harus tercukupi setiap harinya karena air juga penting bagi tubuh terutama dalam proses metabolisme itu tadi. Dan pada lansia biasanya kalau lansia itu kan rentan juga terjadinya dehidrasi. Jadi kebutuhan air ini tetap harus tercukupi. Kemudian kebutuhan mikronutrien, sebenarnya untuk mikronutrien bisa kita lihat di tabel AKG pada seorang lansia, tapi yang saya perlu garis bawahi di sini contohnya adalah kebutuhan vitamin D dan kalsium ya.
vitamin dan mineralnya adalah si kalsium ini tadi. Karena pada lansia biasanya rawan terjadinya osteoporosis, terutama pada wanita. Jadi konsumsi kalsium ini juga perlu ditingkatkan sekitar 1000 mg per hari. Kemudian untuk vitamin D, karena mungkin vitamin D kan proses, meskipun dia dihasilkan oleh tubuh, tetapi pada saat proses metabolismenya itu kan terjadi di kulit. Sedangkan pada lansia juga akan mengalami perubahan pada jaringan-jaringan di kulitnya. Sehingga proses metabolisme atau istilahnya pembentukan vitamin D yang ada di tubuhnya juga pasti akan berkurang. Jadi harus diimbangi dengan makanan-makanan yang tinggi vitamin D. Karena kalau kita cuma memberikan kalsium saja, tetapi konsumsi vitamin D-nya ini juga istilahnya dia diturunkan atau tidak optimal vitamin D-nya, otomatis penyerapan kalsiumnya juga pasti akan terganggu. Jadi percuma, kalsiumnya tidak akan terserap optimal di dalam tubuh itu tadi. Ini terkait dengan kebutuhan mikronutrien. Mungkin di sini ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Ini terkait dengan kebutuhan mikronutrien. Kemudian yang selanjutnya adalah ini, kebutuhan makronutrien pada lansia. Bisa kita lihat. Secara umum kalori pada lansia pasti akan menurun. Kebutuhan kalori pada lansia pasti akan menurun. Karena itu tadi, mungkin massa ototnya sudah mulai berkurang. Kemudian fungsi-fungsi dari organ-organ, sistem organ juga pasti akan berkurang. Sehingga kebutuhan kalorinya pasti akan menurun. Untuk kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak masih sama pada orang dewasa, tetapi pada lansia dianjurkan untuk ini, meningkatkan konsumsi dari proteinnya itu tadi. Ini kebutuhan makronutrien pada lansia. Untuk mencontoh menunya, tadi sudah di awal, saya berikan contoh yang dari pertemuan gizi seimbang untuk kebutuhan makronutrien pada lansia. Nah, kemudian kita masuk, yang berikutnya adalah aktivitas fisik pada lansia. Jadi pada lansia ini tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang seperti apa? Aktivitas fisik dengan intensitas sedang, sama pada penderita diabetes mellitus kemarin. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang 3-5 kali seminggu dengan durasi 1 minggu itu sekitar 150 menit untuk aktivitas fisiknya. Itu yang dianjurkan. Intensitas sedangnya bagaimana? Intensitas sedangnya kita ukur dari denyut nadi maksimal kita. Pada saat berolahraga denyut nadi maksimalnya pada lansia itu berapa? 20% dari denyut nadi maksimalnya itu biasanya menggambarkan olahraga dengan intensitas sedang. Kenapa pada lansia tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik? Yang pertama adalah mempertahankan massa tulangnya itu tadi, karena dengan istilahnya dengan konsumsi kalsium yang cukup, penyerapan yang baik, ketika terjadi remodeling tulangnya, pasti akan istilahnya akan banyak deposit kalsium yang akan di tulang, sehingga proses osteoporosis ini dapat berkurang, prosesnya akan berjalan lambat, istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah istilahnya build strength di sini adalah meningkatkan massa ototnya itu tadi. Karena pada lansia kan terjadi proses sarkomenia. Baik secara fisiologis, sejak dari usia 40 tahun pasti massa otot itu pasti akan mulai berkurang secara perlahan-lahan. Tapi dengan melakukan aktivitas fisik, massa otot ini dapat dipertahankan. Selain dari asupan protein yang cukup, dengan aktivitas fisik akan meningkatkan massa otot atau menjaga massa otot, kemudian meningkatkan keseimbangan, koordinasi, kemudian fleksibilitas istilahnya. Sehingga pada lansia kan rentan terjadi ini jatuh misalnya, gangguan koordinasi, keseimbangan, ini pasti akan rentan dengan adanya aktivitas fisik atau berolahraga dengan intensitas sedang itu tadi, otomatis akan meningkatkan koordinasi, keseimbangan, dan aktivitas pada lansia itu tadi. Kemudian maintain independence in daily life, jadi meningkatkan
kemandirian dari si lansia itu tadi. Kemudian yang tidak kalah penting dengan melakukan aktivitas fisik pasti akan merangsang hormon-hormon tertentu yang ada di dalam tubuh yang tentunya akan membantu kondisi psikologis dari seorang lansia itu tadi, misalnya memunculkan rasa bahagia atau rasa senang seperti itu. Jadi tetap dianjurkan aktivitas fisik pada lansia. Tetapi bagaimana dengan lansia yang misalnya terdapat disabilitas, misalnya kesulitan untuk berjalan, kemudian mengalami gangguan-gangguan demensia seperti itu, tetap kita anjurkan untuk melakukan aktivitas fisik, tetapi mungkin aktivitas fisik yang ringan. Misalnya berjalan, mencapu, mencuci, pokoknya aktivitas sehari-hari, daily living activity-nya itu tetap harus dilakukan. Jadi kalau yang kalian mungkin yang tosibah di rumah itu suka nyapu ya, itu tadi boleh dipersilahkan, dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik sehari-hari ini diperbolehkan, tetapi mungkin kalau ada resiko jatuh atau apa tetap harus di bawah pengawasan itu tadi. Jadi pada lansia tetap dilanjutkan untuk melakukan aktivitas fisik ini tadi yang penting. Malah kalau lansia tidak melakukan aktivitas fisik, pertama mungkin massa ototnya pasti akan berkurang, kemudian pembakaran atau metabolisme dari nutrisi yang ada di dalam tubuh pasti akan terganggu. Dengan intake nutrisi yang tidak sesuai dengan aktivitasnya, otomatis intake kalorinya berlebih, akibatnya malah muncul obesitas. Di mana obesitas nanti akan menimbulkan masalah lain, misalnya malah meningkatkan resistensi insulin misalnya, yang nanti akan memicu terjadinya diabetes seperti itu. Tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik pada lansia. Kemudian, nah ini berbagai anjuran dan untuk lansia, anjuran yang mungkin kita dapat sarankan kepada lansia. Yang pertama adalah memberikan asupan makanan yang bervariasi. Jadi tetap baik kita pada anak-anak, balita, dewasa maupun pada lansia, tetap makan itu harus bervariasi. Tujuannya untuk apa ya? Itu tujuannya ketika kita makan bervariasi, pertama kebutuhan nutrisi dari suatu makanan kan kandungannya pasti akan berbeda-beda, akan saling mencukupi. Kedua, kalau pada lansia dengan makanan yang bervariasi ini juga akan menimbulkan mungkin nafsu makan, karena mungkin rasanya juga akan berbeda-beda, jadi tetap dianjurkan untuk makan makanan yang bervariasi. Kemudian yang kedua adalah makan dengan porsi kecil dan sering. Kalau pada lansia, misalnya sekarang kita makan biasanya 2 centong nasi, tapi pada saat kita lansia, kita akan mengalami perubahan fisiologi, kita jadi mudah kenyang misalnya. Biasanya makannya nggak sampai segitu, jadi porsinya bisa kita kurangi, tetapi dengan jadwal yang lebih sering. Misalnya tiap 3 jam atau tiap 4 jam, nah itu bisa untuk mensiasati istilahnya pada seorang lansia itu tadi, bagaimana untuk makannya. Kemudian yang ketiga adalah jadwal makan yang teratur. Jadi kita harus tetap menentukan jadwal makan yang teratur, terutama pada lansia pasti juga akan mengalami gangguan kognisi, misalnya kondisi demensia, tetap kita harus menetapkan waktu ini adalah waktu yang waktu makan harus terjadwal. Pertama yaitu membiasakan pada lansia untuk makan. Kedua, dengan jadwal makan teratur, proses penyerapan makanan juga optimal. Kemudian gangguan-gangguan misalnya itu juga bisa dapat ditanggulangi di sini. Jadi kita harus memastikan jadwal makan yang teratur. Kalau kita memberikan lansia, benar kita berikan 3 kali sehari, tapi jadwalnya nggak teratur, itu juga tidak optimal lagi pada seorang lansia. Orang dewasa pun tidak optimal juga sebenarnya, jadi harus teratur jadwal makan itu. Kemudian kurangi makanan manis dan berlemak, yaitu tadi komposisi tubuhnya juga akan berbeda, massa lemaknya juga cukup tinggi. Jadi kalau makanan manis terlalu banyak, kelebihan kalori dia disimpan di lemak, di jaringan lemak yang ada di dalam tubuh berlebihan, dia akan timbul obesitas tadi. Jadi tetap mengurangi makanan manis dan berlemak. Boleh mengkonsumsi makanan manis dan berlemak, tapi
porsinya aja, kandungan gulanya aja yang dikurangi. Kemudian konsumsi makanan asin kaitannya mungkin dengan hipertensi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah cukupi kebutuhan cairan per hari. Jadi dianjurkan tetap untuk kebutuhan cairan ini jangan dilupakan. Terkadang kita memberikan makanan atau untuk nutrisi, makanan atau nutrisi itu sudah cukup baik, tetapi mungkin konsumsi airnya juga kurang ya, proses metabolismenya juga pasti akan terganggu. Jadi dia disarankan untuk mencukupi kebutuhan cairan per hari. Kemudian yang ketujuh adalah aktivitas fisik yang optimal. Tetap pada lansia kita anjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Kalau dia ada disabilitas atau handicap atau gangguan seperti itu, tetap aktivitas fisik yang ringan tetap kita anjurkan. Misalnya dalam 10 menit atau 30 menit per hari misalnya, tetap kita anjurkan untuk aktivitas fisik. Yang terakhir adalah dukungan keluarga dan lingkungan. Ya ini akan mempengaruhi kondisi psikis dari seorang lansia itu tadi, karena biasanya pada lansia dia cenderung terjadi gangguan neurotransmitternya, kemudian muncul gejala misalnya gejala depresi, paranoid, cenderung merasa kesepian, merasa sendiri. Jadi dukungan keluarga dan lingkungan ini merupakan sesuatu yang istilahnya yang diperlukan bagi seorang lansia seperti itu. Nah, untuk konsumsi makan pada lansia, apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah tekstur dan olahan makan. Nah, yang pertama adalah tekstur. Kalau pada lansia pasti akan terjadi perubahan di saluran cernanya. Jadi kita harus perhatikan teksturnya. Apakah dia mau yang misalnya kalau giginya tanggal misalnya berikan makanan dengan tekstur empuk, bukan tekstur yang lunak atau tekstur yang cair. Seperti itu kita harus perhatikan. Kedua adalah olahan makanannya. Olahan makanannya mungkin kita berikan makanan-makanan yang misalnya dengan rangsangan aroma yang kuat atau rasa yang kuat untuk merangsang nafsu makannya itu tadi. Kemudian olahan makannya kita bisa berikan misalnya finger food seperti itu juga diperbolehkan pada lansia untuk memudahkan dia dalam konsumsi makanan itu tadi. Kemudian makanannya bisa olahannya mau dibuat seperti apa itu juga harus diperhatikan. Kemudian kita pilih nutrition dense food, istilahnya makanan-makanan dengan volume atau jumlah yang kecil, porsi yang kecil ini memiliki nutrisi yang banyak. Misalnya kita bandingkan daging ikan misalnya dengan daging pada pada daging sapi misalnya seperti itu. Mungkin volumenya lebih kecil pada daging ikan, tetapi kandungan nutrisinya mungkin akan lebih tinggi pada ikan dibandingkan dengan daging merah, karena mungkin daging merah kandungan lemak jenuhnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan dari ikan misalnya seperti itu. Kita bisa pilih nutrition dense food itu tadi. Pertama volume kecil tapi nutrisinya tinggi, kedua dengan volume yang kecil karena pada lansia pasti akan tadi gangguan pada saluran pencernaan pada lambungnya. Dengan memberikan makanan dengan volume yang kecil itu dapat terserap optimal di dalam tubuhnya istilahnya, karena terjadi penurunan fungsi saluran cerna. Kalau volumenya terlalu besar juga pasti tidak akan optimal penyerapannya juga pada lansia. Makannya saja mungkin tidak semangat seperti itu istilahnya. Jadi kita pilih volume kecil tetapi dengan kaya nutrisi, nutrient dense food istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fortifikasi, ini yang paling sering. Biasanya kita berikan fortifikasi pada makanan. Ini bisa kita berikan dalam bentuk cairan, misalnya pada susu ya. Biasanya pada susu kan banyak, pada lansia ada susu yang tinggi kalsium. Nah itu merupakan contoh dari makanan yang difortifikasi. Jadi dengan susu diberikan kalsium dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium per hari. Ini merupakan contoh fortifikasi. Fortifikasi tidak hanya di industri saja, tapi mungkin bisa kalian lakukan sendiri. Misalnya ketika kalian mengolah bubur, misalnya membuat bubur, itu bisa kita tambahkan mungkin dari produk, misalnya kita berikan keju atau kita berikan daging cincang di situ. Nah, itu bisa juga bentuk fortifikasi dari makanan. Jadi kita bisa kombinasikan dari makanannya itu tadi. Kemudian pada lansia memang dianjurkan untuk mengkonsumsi susu, terutama susu yang rendah lemak itu tadi. Pertama, susu ini merupakan contoh dari nutrition dense food ya. Jadi dia itu bentuknya cair,
dia lebih mudah istilahnya diabsorpsi masuk ke dalam tubuh seorang lansia. Kedua, dengan pemberian susu itu juga kandungan protein-proteinnya juga cukup tinggi, bisa mencukupi kebutuhan harian. Yang ketiga, dengan pemberian susu seperti ini selain memberikan nutrisi makronutrien itu tadi, pemberian susu ini juga dalam bentuk cair ya, biasanya itu juga memberikan istilahnya asupan cairan pada seorang lansia. Jadi memang bisa dianjurkan, saya melihat beberapa jurnal juga memang dianjurkan pada lansia ini untuk pemberian susu dengan rendah lemak ini bisa sangat disarankan. Kemudian yang keempat adalah oral nutrition supplement. Ini direkomendasikan pada lansia dengan kondisi tertentu. Jadi oral nutrition supplement ini prinsipnya seperti nutrition dense food, tetapi dia biasanya dalam bentuk powder yang nanti dilarutkan dalam air bentuk seperti susu nanti akhirnya, di mana di dalam oral nutrition supplement ini terdapat berbagai macam kandungan, misalnya kandungan vitamin, proteinnya cukup lengkap, karbohidrat, lemaknya juga akan tercukupi dari oral nutrition supplement seperti ini. Tetapi kalau pada lansia yang istilahnya masih normal, tidak ada gangguan patologi tertentu, ini tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan langsung, bukan dari oral nutrition supplement ini tadi. Ini biasanya diberikan pada lansia-lansia, misalnya pada kondisi lansia yang mengalami stroke, misalnya seperti itu, atau mengalami tirah baring, atau gangguan kesulitan untuk menelan seperti itu, sehingga harus dipasang sonde atau NGT itu tadi. Nah, untuk kalau dipasang NGT kan otomatis tidak bisa makan, tidak bisa mengalami gangguan makan, jadi bisa diberikan oral nutrition supplement ini tadi. Ini untuk konsumsi makan pada lansia, tapi akan lebih bagus kalau mengkonsumsi makanan secara langsung dan bervariasi itu tadi. Oke, mungkin begitu kuliah dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silahkan, ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk slide PowerPoint nanti akan saya kirimkan ke MS Team. Kalau begitu mungkin sedikit ilmu yang dapat saya bagikan, semoga dapat memberikan, ya istilahnya memberikan pencerahan untuk kalian, karena ya di sini juga saya sama-sama sedang belajar mengenai ilmu gizi ini tadi. Baik, untuk menutup pertemuan, kita tutup saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin saya tunjuk salah satu aja. Geraldus. Halo, Geraldus. Baik dokter. Ya. Baik dokter dan teman-teman, belum mengakhiri sesi pada hari ini, marilah kita berdoa, doakan supaya medali manfaat yang lain dapat menyesuaikan. Tuhan yang makasih, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu sehingga kami dapat menyelesaikan kuliah pada hari ini. Kiranya ilmu yang didapat dari dokter ini dapat membuat kami mendapatkan pengetahuan baru dan dapat menerapkannya nanti di kehidupan kami menjadi seorang dokter. Dan juga berkatilah dokter Hendy dalam kegiatannya pada hari ini. Semua ini kami aturkan kepada-Mu Tuhan melalui pantaran Kristus Tuhan antara kami. Amin. Sudah dokter. Oke, baik. Terima kasih Geraldus. Baik, saya tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.